Terdengar suara bunyi dering di ponselku, aku tahu betul itu dari siapa. Tentu saja, itu adalah dari kekasihku tersayang Nita. Halo sayang, kangen ya, jawabku di telepon sengaja menggodanya. Kudengar, dia tertawa. Aku jadi kangen sama dia. Bisa kubayangkan, dia tertawa geli mendengar godaanku. Nita adalah sosok yang ceria, terkadang dia suka terlihat malu-malu. Dan menurutku, itu sangat menggemaskan sekali. Hanya saja, kadang aku suka kesal kepadanya. Kenapa? Ya, karena dia suka ngajak temannya, Della, setiap kami bertemu. Padahal, terkadang aku ingin bertemu berdua saja, menghabiskan waktu bersama dengannya. Tapi aku tak bisa apa-apa. Karena, dia suka ngambek dan merajuk kalau aku meminta agar dia tak mengajak Della. Jadi ya sudahlah, demi rasa cintaku kepadanya. Bisa kita ketemu hari ini jam 5 sore, tanyanya, membuatku terkejut. Ini adalah kali pertama dia mengajakku ketemuan. Karena, biasanya aku yang mengajaknya duluan. Hei, tumben ada apa, tanyanya. Ada hal yang serius, ujarnya dengan suara sedih. Hal serius? Apa? Tanyaku penasaran, kenapa hatiku jadi berdebar keras. Dan, aku merasa akan ada sesuatu yang terjadi padaku hari ini. Dan itu bukanlah hal yang baik. Bagaimana bisa kan? Tanyanya. Bisa, nanti sepulang kerja aku langsung ke rumahmu ya, jawabku cepat. Kulihat jam yang melingkar di tanganku, menunjukkan jam 4 sore, baiklah aku akan pulang lebih awal. Agar bisa tepat waktu menemuinya. Aku adalah seorang pemilik kafe yang alhamdulillahnya, kafeku ini sedang hit. Aku memiliki 3 cabang kafe di kota ini. Dan semuanya lumayan ramai. Aku biasanya berkeliling, bergantian mengunjungi kafeku ini. Sekedar memantau kinerja para pekerjaku. Kafeku memiliki tema kafe keluarga. Sehingga sangat cocok untuk orang yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Bergegas, aku membereskan pekerjaanku, aku sedang ngecek data keluar masuk keuangan di salah satu kafeku ini. Setelah itu, aku segera pergi menuju ke tempat yang sudah dipesan Nita. Jam menunjukkan pukul 5 kurang 10 menit saat aku tiba. Segera, aku mencari keberadaannya. Dia adalah tipe orang yang selalu on time, aku yakin dia sudah datang jam segini. Benar saja, lihatlah dia sudah duduk dan sedang meminum jus alpukat kesukaannya. Sayang, ujarku sambil menyentuh bahunya. Dia sempat terkejut sekilas, mungkin karena kaget. Aku memang tiba-tiba datang dan sengaja mengagetkannya. Duduklah, ujarnya dengan senyum manis yang tidak tahu kenapa tapi rasanya sangat berbeda. Kali ini, dia terlihat sangat muram. Aku segera duduk di sampingnya. Ada apa? Tanyaku. Dia diam, dan segera memesankan minuman untukku. Ada apa? Ulangku dengan segudang rasa penasaran. Dia mendesah, menatapku lekat. Matanya berkaca-kaca. Hei, apa kamu sedang sedih? Kenapa? Tanyaku cemas. Hatiku semakin bergolak penuh ketakutan, semoga dugaanku salah. Ada yang berbeda. Kali ini, dia tidak membawa sahabatnya itu. Apa kamu mencintaiku? Tanyanya. Kenapa bertanya lagi? Tentu saja, jawabku. Kamu tahu kan Della? Tanyanya lagi, semakin membuatku heran saja. Iya, aku tahu. Memangnya kenapa? Sahutku. Ternyata, dia menyukaimu juga, ujarnya dengan suara pelan. Aku terkejut luar biasa. Haha, kamu sedang bercanda kan? Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku serius. Nita menatapku lekat. Serius? Tanyaku yang mulai tak nyaman dengan perkataannya. Iya. Dan dia memintaku untuk nyomblangin dengan kamu, ujarnya semakin lirih. Tentu saja aku terkejut luar biasa. Aku bahkan sampai berdiri sebentar, kemudian duduk kembali. Ini gila. Dia pasti sudah gila kan? Dia kan tahu aku pacarmu, suaraku penuh penekanan. Namun, syukurlah aku masih bisa menahan emosiku. Tenanglah,
Ayo jangan marah. Aku sampai menggeram kesal kepada Nita. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu, di mana hatinya. Tenang, kamu bilang. Sahabatmu mengatakan itu dan kamu masih bisa tenang. Jangan-jangan kamu sudah tak mencintaiku lagi. Aku mulai marah kepadanya. Bukan begitu, tapi ini sungguh salahku. Aku bingung mendengar perkataannya. Apa maksudmu, tanyaku sambil menahan emosi. Della tak pernah tahu kalau aku dan kamu pacaran. Dia hanya tahu kalau kita berteman saja, jawabnya sambil menundukkan kepala. Apa? Aku berdiri, menatapnya marah. Kenapa begitu? Kita bahkan sudah hampir setahun pacaran, tapi kamu gak pernah mengakuiku sebagai pacarmu. Keterlaluan, ujarku marah. Al, maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Aku hanya bingung setiap akan mengatakan kita pacaran. Della selalu menyelaku. Dia selalu mengatakan menyukaimu, dan aku tak tega menyakiti hatinya. Dia terlihat sedih sekali. Haha, dan hasilnya seperti ini kan? Baiklah, kalau begitu ayo kita katakan sekarang, ujarku berpi-api. Sudah terlambat, sahutnya. Terlambat? Apanya yang terlambat? Makin emosi saja aku. Sabar-sabar. Sabar Aldian. Dia ternyata sakit jantung, dia tak boleh syok. Aku takut, dia kenapa enpa, jawabnya. Lalu, apa maumu? Tanyaku kesal. Duduklah kembali, ujarnya lembut. Aku pun duduk kembali di kursiku. Menatapnya dengan marah, tapi aku memaafkannya. Karena, betapa aku mencintainya. Apa kamu memaafkanku? Tanyanya. Tentu, aku sangat mencintaimu Nita sayang. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Mengecup punggung tangannya itu sekilas, penuh kasih sayang. Terima kasih, ucapnya. Dia meneteskan air mata. Segera kuseka pipinya yang basah dengan lelehan air mata itu. Apa kamu mencintaiku? Tanyanya. Kamu tak perlu tanyakan itu lagi. Kamu tahu betul bagaimana hatiku, jawabku sambil mengeratkan genggaman tanganku kepadanya. Maukah kamu memenuhi satu saja permintaanku? Matanya menatapku lekat dan penuh harap. Namun, tersirat kesedihan di dalamnya. Jangankan satu, apapun dan sebanyak apapun permintaanmu, aku akan memenuhinya jika mampu, sahutku serius. Dia diam tak bicara lagi untuk sejenak. Katakan, kamu mau apa? Tanyaku. Menikahlah dengan Della, dan lupakan aku untuk selamanya. Aku melepaskan genggaman tanganku. Menatapnya marah, penuh tak percaya dengan apa yang dia katakan tadi. Sekarang kamu yang gila, ujarku penuh emosi. Kamu sudah berjanji untuk memenuhi permintaanku, kumohon tepatilah janjimu itu. Dia menatapku dengan air mata yang menggenang dari pelupuk matanya. Aku tak bisa, aku tidak mencintai dia. Aku mencintaimu. Kenapa kamu seperti itu padaku? Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tanyaku beruntun. Aku sampai mengguncang bahunya. Beberapa orang yang ada di tempat ini sampai menoleh ke arah kami. Mungkin karena mendengar keributan di antara kami. Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa menyakiti Della. Bantulah dia, dia sedang sakit. Sekarang, dia sedang terbaring lemah di rumah sakit. Temui dia, katakan kalau kamu mencintainya. Betapa mudahnya dia berkata. Baik, jika itu maumu. Jangan pernah menyesali hal ini suatu hari nanti. Aku akan menepati janjiku, menikahi Della sahabat tersayangmu. Jangan menyesal, jangan menyesal, jangan menyesal, ujarku dengan penuh emosi. Lalu, aku pergi meninggalkannya. Sebenarnya, aku berkata karena emosi. Tak sungguh-sungguh setuju berpisah dengannya, apalagi sampai menikahi Della. Aku pulang dalam kemarahan. Sesampainya di rumah, aku semakin ruwet. Segera istikharah malamnya, untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Besoknya, aku mendapat pesan dari Nita. Dia mengirimkan lokasi rumah sakit, tempat Della dirawat. Dengan malas, aku pergi ke rumah sakit. Aku akan pergi mengunjungi kafeku sorenya saja.
Di rumah sakit, Della tampak pucat. Aku menemaninya seharian. Orang tua Della sangat baik. Tanpa terasa, seminggu sudah aku selalu berada di samping Della, menjaganya dari pagi sampai sore, dan sorenya aku pergi ke kafe. Aku dan Nita benar-benar putus kontak. Hari ini Della pulang. Aku menemani Della di rumahnya. Nita kebetulan hari ini datang. Kami bertemu, dan ini terasa canggung. Apalagi, dia tampak muram dan sedih. Dia berusaha menghindariku, tapi aku mencari cara agar bisa berduaan. Sungguh sulit ternyata. Hatiku semakin sedih saat orang tua Della malah menanyakan hubungan aku dengan Della. Karena marah kepada Nita, akhirnya aku menjawab sesuai maunya Nita. Kalau aku akan menikah dengan Della. Nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya, aku benar-benar menikah dengan Della sebulan kemudian. Orang tuaku merasa senang, aku menikah. Meski, bukan dengan Nita. Aku dan Nita minta kepada orang tuaku, juga orang tua Nita untuk merahasiakan hubunganku dengan Nita dulu kepada Della. Karena, itu sudah berlalu. Saat ini, tanpa sengaja aku bisa bertemu Nita. Hanya berdua saja, kami tak sengaja bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Kebetulan, Della sedang ke toilet dulu. Kenapa sedih? Kenapa muram? Kamu cemburu? Sakit hati? Bukankah ini maumu? Kamu tahu, aku masih sangat mencintaimu. Ini semua salahmu. Aku sangat marah kepada Nita, ini keputusannya. Aku tahu, ini semua salahku. Lupakan aku, lupakan cinta kita. Anggap aku dan kamu tak pernah punya rasa apapun. Aku akan pergi jauh dari kota ini, juga darimu. Lupakan aku, lupakanlah, ujarnya dengan air mata meleleh di pipinya. Aku tahu, dia sakit hati, patah hati, dia sedih. Tapi, ini pilihannya. Dia merelakan kebahagiaannya, demi Della sahabatnya. Wanita yang kini telah menjadi istriku. Aku tak mencintainya, tapi aku kasihan padanya. Dia sakit jantung, dan dia mencintaiku. Aku akan menjaganya, meski belum hadir cinta untuknya. Di dunia ini tidak ada hal yang kebetulan. Semuanya sudah digariskan oleh Tuhan. Mungkin Della memang jodohku, dan seperti inilah Tuhan mempertemukan kami dalam suatu ikatan pernikahan. Semoga suatu hari nanti aku bisa mencintainya. Mencintai Della istriku. Semoga aku bisa melupakan Nita, kekasihku. Dan semoga saja Nita menemukan pria lain yang lebih baik segalanya dariku. Every day, late at night, not okay. All I want